Namanya adalah Seiyui. Dia terjebak di dalam dungeon demi menyelamatkan timnya. Semua orang melarikan diri sementara dia mengorbankan dirinya melawan sang bos. Namun kemudian sistemnya berubah dan sebuah hidden class pun dapat diaktifkan. Seiyui hanyalah seorang peringkat D yang memimpin tim penyelamat. Tapi sekarang dia bisa mengendalikan setiap dungeon di seluruh dunia seolah-olah dia adalah sang arsitek dungeon itu sendiri. Berita mengejutkan mulai tersebar ke seluruh kota. Para hunter yang menantang gerbang bintang 6 telah gagal sekali lagi. Dengan kompetisi yang akan datang tahun depan, reaksinya tidak baik dan kekhawatiran pun mulai tumbuh. Persaingan dengan Jepang tidak lagi sesengit dulu. Selain itu, pihak Jepang berhasil meraup jauh lebih banyak uang. Harapan mereka adalah para rookie dari generasi berikutnya akan memiliki bakat-bakat baru. Itulah yang ditanyakan salah satu pria itu kepada SEO, pemimpin skuad pencarian dan penyelamatan. Namun pemuda kita mengatakan itu adalah urusan para hunter. Prioritas mereka adalah fokus pada panggilan penyelamatan. Begitulah kenyataannya. Para hunter mendapatkan sorotan, sedangkan tim penyelamat mendapatkan masalahnya. Pekerja biasa tanpa kemewahan apapun. Di sanalah tempat mereka yang sesungguhnya. Agensi hunter sebagian besar terdiri dari para awakened tingkat menengah yang terbagi menjadi atlet, pengawasan, dan departemen penyelamatan. Saat sesuatu yang tak terduga terjadi, pemuda kitalah yang dikirim untuk membereskannya. Peran utamanya adalah sebagai seorang tracker. Saat ini, timnya akan segera memasuki portal. Kali ini tugasnya adalah menyelamatkan anggota Epic Guild. Dan seperti biasa, mereka harus tetap waspada. Sebelum misi dimulai, seorang pria berambut panjang datang untuk berbicara dengan mereka. Dia adalah eksekutif dari Guild Overcross. Namanya adalah Beck. Berani sekali dia berbicara begitu santai kepada mereka. Beck memaksa guild-guild kecil ke tempat-tempat berbahaya dan meraup untung dari sana, entah mereka berhasil selamat atau tidak. Seorang pria tua yang serakah dan egois yang bertanggung jawab atas banyak panggilan darurat. Tim pemuda kita mengabaikan Beck sepenuhnya karena mereka memiliki urusan yang lebih mendesak. Namun lelaki tua itu ingin menawarkan bantuan, menanyakan apakah mereka benar-benar tidak membutuhkannya. Padahal seluruh situasi ini adalah kesalahannya, dan dia masih ingin menggunakannya untuk meningkatkan reputasi guildnya. Karena itu, dia ditolak dengan sangat tegas. Lelaki tua itu memperhatikan dengan geram saat tim tersebut pergi menjauh. Di dalam tempat yang terlihat seperti hutan, situasinya sangat kritis. Ada orang-orang yang terluka dan mereka perlu diselamatkan. Seorang gadis sedang mencoba menyembuhkan seseorang sambil dikelilingi oleh monster. Benar-benar tak berdaya, dia hanya bisa melihat saat cakar salah satu makhluk itu semakin mendekat. Tapi di detik terakhir dia diselamatkan dan kepala monster itu melayang. Tubuh makhluk itu jatuh tak bernyawa saat sang gadis mencoba memahami apa yang terjadi. Hingga protagonis kita mengulurkan tangan padanya, mengumumkan kedatangan tim penyelamat. Setelah membantunya berdiri, seseorang memanggil CO dengan penuh kekhawatiran. Jalan di depan terhalang oleh monster. Mereka harus mencari rute lain. Ini membuat kemampuan pelacakan SEO aktif kembali sekali lagi. Kemampuannya yang disebut Silent Wave mulai menganalisis setiap jengkal tempat itu hingga akhirnya rute alternatif ditemukan. Segera setelah selesai, dia memberitahu atasannya. Gadis yang diselamatkan itu bahkan tidak mengerti, tapi dia sudah dipanggul di pundak salah satu pria. Yang lebih parah lagi, mereka sedang diikuti oleh makhluk-makhluk berbahaya. Dengan ketakutan, dia bertanya apakah ini rute yang benar meskipun dia tidak dalam posisi untuk mengeluh. Lalu dia mendengar bahwa tracker tim tersebut, meskipun seorang hunter peringkat D, sangatlah hebat, benar-benar yang terbaik di bidangnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang tersisa hanyalah membuka jalan dan menghabisi makhluk-makhluk yang muncul. Dan itu membuat semua orang sedikit lebih cemas karena jumlah monster semakin bertambah. Seorang pria pengguna petir harus menggunakan kemampuannya untuk mengulur waktu. Bahkan hunter yang diselamatkan pun harus berkontribusi dengan menyembuhkan penyelamatnya. Jalan itu sudah pasti benar. Tapi para monster tahu persis kemana mereka pergi, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. Seorang necromancer mungkin terlibat dalam situasi ini. CO mengaktifkan indera keenamnya. Dia merasa sedang diawasi, sebuah perasaan yang mengerikan, hingga sebuah lingkaran sihir muncul di tanah di bawah mereka. Reaksi pertama mereka adalah kebingungan, tapi mereka tahu itu adalah sihir. Salah satu tim penyelamat menyuruh semua orang untuk segera menjauh dari lingkaran tersebut. Dalam kegelapan, sang necromancer mulai melakukan pergerakannya. Cahaya sihir yang mengerikan itu menjadi semakin intens.
Rekan CEO menyuruh pemuda kita untuk terus berlari dan jangan menoleh ke belakang hingga rekan tersebut merasakan benturan keras di punggungnya. Dia telah ditendang menjauh oleh CEO sendiri yang akhirnya tertinggal di dalam lingkaran. Karena sihir itu, gerakannya menjadi terbatas dan dia tidak secepat itu. Di luar, rekan-rekannya merasa khawatir memikirkan cara untuk menyelamatkannya, tapi SEO menyuruh mereka untuk tidak mendekat apapun yang terjadi. Ada terlalu banyak monster di sana. Itu bisa sangat berbahaya. Mengetahui misi penyelamatan harus diselesaikan, pemimpin pemuda kita meninggalkannya dengan berat hati. SEO menyuruh mereka untuk tidak putus asa bahwa dia akan menemukan cara untuk melarikan diri. Satu-satunya masalah adalah selain tidak bisa bergerak, dia juga dikelilingi oleh monster. Sendirian, pemuda kita berbicara kepada musuh di dalam kegelapan yang telah mempermainkan mereka sejak awal. Ini adalah bos dungeon. Namanya adalah Karakli. Monster itu berkata ini adalah rencananya, tapi pemuda kita terlalu pandai melarikan diri, dan itu membuatnya terkejut karena dia tahu tata letak tempat itu. SEO berkata dia bisa memberikan jawabannya asalkan dia dibiarkan hidup. Ini tampak menarik perhatian makhluk itu yang setuju untuk membebaskan Sio. Tapi hanya setelah mengubahnya menjadi salah satu undead, kutukan menyebar ke seluruh tubuh Sio, menguras nyawanya dan merusak dagingnya. Saat dia dikuasai oleh kekuatan ini, dia mulai bertanya-tanya apakah gertakannya sia-sia. Dia bisa saja menerima bantuan itu, dan siapa yang tahu. Mungkin dia akan keluar dari sana hidup-hidup. Tapi dia bukan tipe orang yang lebih memprioritaskan uang daripada nyawa. Kenyataannya, dunia ini penuh dengan orang-orang seperti itu. Dan suatu hari di masa lalunya, dia diselamatkan oleh seorang pahlawan sejati yang meminta maaf kepada anak itu karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Saat itulah Sio kecil terpatri oleh sifat altruisme dan memutuskan ingin menjadi seperti pahlawan itu, seorang penyelamat juga, hunter yang melindungi yang lemah. Karena itulah dia tidak akan mati di sini. Silent Wave diaktifkan kembali. Bersama dengan indera keenamnya, SEO mulai menganalisis semua rute pelarian dari tempat itu lagi, hingga matanya tertuju pada sesuatu yang terlalu aneh untuk diabaikan. Sebuah monumen kecil yang tidak berarti, tapi sekarang mulai bersinar terang. Di atasnya terdapat kata-kata misterius, dan SEO mendapatkan akses ke sebuah hidden class, sebuah temuan yang sama sekali tidak terduga. Makhluk itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ingin segera mengakhiri hidup pemuda kita, mengepung Sio kembali dengan antek-antek pembusukannya. Sekarang, pemuda kita telah menerima Hidden Class sebagai Labyrinth Architect, tapi dia harus menerimanya terlebih dahulu. Dan dia harus melakukannya dengan cepat karena kepalanya seakan mau meledak. SEO tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Dia berteriak sekuat tenaga bahwa dia menerima Hidden Class tersebut. Segera memulai misi perubahan kelas yang menyelamatkannya dari pemusnahan. Tutorial pun dimulai sekarang. Karena kehilangan pandangan akan targetnya, sang bos dungeon pun menjadi murka. Karena tepat di depan matanya, SEO telah menghilang dan makhluk itu tidak tahu kemana dia pergi. Di dimensi lain, SEO memeriksa jendela statusnya, memastikan bahwa dia telah kehilangan kelas sebelumnya. Dan tempat dia berada sekarang adalah zona tutorial. Untuk mendapatkan kelas barunya, dia punya waktu 24 jam untuk mengalahkan 20 musuh. Ini harus dilakukan menggunakan fungsi peta, sesuatu yang benar-benar baru baginya. Dengan menggunakan kemampuannya, dia melihat model 3D dari lokasinya, dan sepertinya itu mudah digunakan. Jagoan kita diwakili oleh titik hijau, dan titik-titik merah adalah musuh-musuhnya. Sekarang dia tahu cara kerjanya. Saatnya memulai perburuannya. Bagi seorang pelacak sepertinya, tugas ini lebih mudah daripada kelihatannya. Saatnya untuk perubahan kelas. Lorong-lorong itu dipenuhi kegelapan dan kabut, tapi itu tidak menghentikan protagonis kita untuk menemukan targetnya. Setelah naik level, dia hanya punya waktu setengah jam dan 4 musuh tersisa untuk menyelesaikan tantangan ini. Dia harus lebih cepat. Pada awalnya, dia berhasil merebut senjata dari salah satu makhluk tersebut. Setelah itu, dia terus mengalahkan musuh-musuhnya satu demi satu. SEO merasa optimis dan tidak menyangka waktunya akan sesempit ini sampai dia melihat makhluk mengerikan yang mulai mengejarnya. Namun tidak seperti musuh lainnya, monster ini bergerak atas kemauannya sendiri. SEO tahu butuh waktu untuk mengalahkannya, dan dia mungkin tidak akan bisa melakukannya sendirian. Jadi dia harus mengalahkan yang lain terlebih dahulu dan mengulur sedikit waktu lagi. Salah satu monster berhasil mengejutkan jagoan kita, datang tepat ke arahnya, yang sebenarnya membantu karena SEO perlu menghemat waktu, kecuali situasinya sedikit lebih rumit. Makhluk lain pun memutuskan untuk ikut bergabung.
Keempat musuh yang tersisa ada di sana. Dalam ketergesaannya, Sio tidak memeriksa peta dan gagal menyadari situasi yang sedang berkembang. Dia harus tenang dan segera menyusun rencana karena dia tahu dia hanya bisa menghadapi dua musuh sekaligus. Masalah logistiknya adalah dia sudah terkepung. Apapun yang dia coba, dia terjebak seperti binatang. SEO pikir dia bisa memenangkan ini, tapi mungkin inilah batas kemampuan untuk Hunter peringkat D. Meski begitu, seluruh situasi ini sudah terasa aneh sejak awal. Dia berharap punya lebih banyak peralatan, dan meskipun dia merasa tidak senang, dia tidak sudi mati di tempat seperti ini. Dengan menggunakan semua keahliannya, SEO siap bertarung tidak seperti sebelumnya. Menggunakan indera keenamnya bersamaan dengan peta, dia membuka skill baru. Namanya adalah Spin Block, sebuah kemampuan interaktif. Saat mencoba memahaminya lebih baik, dia menggerakkan tangannya di peta menuju dinding yang berwarna berbeda. Makhluk-makhluk itu mendekat dengan cepat dan mereka dipenuhi dengan kebencian. Dan yang mengejutkan mereka, sebuah dinding bergerak mengisolasi protagonis kita dengan satu musuh saja. Begitu saja tim dia mendapatkan kembali keuntungan dalam pertempuran. Sekali lagi dia menggunakan spin block, dia mengubah tata letak labirin itu. Kali ini dia muncul di belakang musuh-musuhnya, melancarkan serangan yang mematikan dan menghancurkan. Dan saat makhluk itu mencoba membalas, labirin itu berubah sekali lagi. Dengan keuntungan ini, SEO bisa fokus pada kemenangan. Hanya tersisa satu monster lagi yang harus dikalahkan, dan dia berhasil menancapkan belatinya ke leher makhluk itu. Meski kesakitan, monster itu sempat mencengkeram wajah SEO, tapi itu tidak akan cukup. SEO menolak untuk dikalahkan di sini. Dengan segenap kekuatannya, dia berhasil memenggal kepala monster itu. Akhirnya tutorial pun selesai, dia juga mendapatkan kemampuan King of the Labyrinth. Monster-monster yang dia kalahkan sekarang menjadi miliknya di dalam labirinnya. Di luar dungeon, tim jagoan kita sedang gelisah. Sang pemimpin ingin kembali untuknya, tapi portal itu menghilang segera setelah mereka pergi. Dan saat mereka sedang berdebat, SEO muncul, bertanya mengapa semua orang begitu khawatir. Awalnya, rekan-rekannya benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan SEO menyarankan agar mereka pergi makan dan merayakan selesainya misi tersebut. SEO mendapatkan kemampuan aneh, sebuah portal yang bisa menjebak target di dalam labirin. Namun musuh yang berhasil mengatasi tantangan ini akan muncul menjadi lebih kuat. Portal ini tidak terlihat oleh orang lain yang membuatnya sangat berguna. SEO ingin menjadi lebih kuat. Dan untuk melakukannya, dia juga perlu memperkuat labirinnya dengan makhluk-makhluk yang kuat. Agar hal itu terjadi, dia harus mengalahkan musuh sungguhan di dungeon yang nyata. Dengan kata lain, cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan bertambah kuat. Lamunannya terganggu oleh kedatangan seorang wanita. Dia adalah Yeon, dan dia menawarkan apel kepada jagoan kita. Dia baru saja pulang kerja, dan ibunya menyuruhnya membawakan buah-buahan ini untuk SEO. Jumlahnya sangat banyak, tapi keluarganya selalu punya banyak buah, jadi tidak apa-apa. Mereka sudah bertetangga sejak lama. Sambil berjalan, SEO bertanya bagaimana keadaannya di sekolah. Merasa sedikit tidak nyaman, Yeon bilang semuanya selalu sama saja. Tapi SEO bahkan tidak sempat bertanya lebih lanjut karena dia mendengar teriakan putus asa seorang wanita. Dia ingin kembali ke tempat berbahaya itu, tapi polisi tidak mengizinkannya. Putranya terjebak di dalam hotel itu. Sesuatu terjadi di sana, dan itu bukan kebakaran. SEO tahu persis apa itu, sebuah dungeon break. Itulah yang terjadi ketika sebuah portal tetap aktif terlalu lama dan monster mulai keluar darinya. SEO tahu apa yang harus dia lakukan, jadi dia menyerahkan kembali apel-apel itu kepada Yeon. Saatnya menyelamatkan mereka yang membutuhkan bantuan. Jagoan kita melewati garis pengaman, membuat salah satu petugas polisi tidak senang. Tapi semuanya berubah ketika dia menunjukkan lencananya, membuktikan bahwa dia berasal dari divisi penyelamat. Masalahnya adalah dia sendirian. Tapi jagoan kita yakin bantuan akan segera tiba, jadi dia akan masuk terlebih dahulu. Namun, petugas itu tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Sekelompok goblin merah ada di dalam hotel sekarang, dan mereka sangat berbahaya. Tapi justru itulah alasan Sio ingin bergegas demi menyelamatkan nyawa. Lagi pula, dia mendengar bahwa putra wanita itu masih ada di dalam. Para hunter yang seharusnya segera sampai belum juga tiba, jadi seseorang harus melakukan sesuatu. Selain itu, jagoan kita tidak benar-benar sendirian. Portal di area ini seharusnya sudah dibersihkan oleh guild bernama Hanul, yang bertanggung jawab atas lokasi ini.
Tapi gate yang tidak menguntungkan diabaikan, dan tragedi seperti ini pun terjadi, memakan korban jiwa yang tidak bersalah. Dengan indera keenamnya, jagoan kita siap untuk melakukan beberapa uji lapangan. Musuh-musuhnya telah mengepungnya, dan mereka siap untuk menyerang segera. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Goblin tidak membuang-buang waktu. Saat mereka mendekat, bola dimensional pun tercipta. Bola itu memiliki gravitasinya sendiri, dan karena itu ia mulai menarik makhluk-makhluk tersebut masuk. Tanpa mengerti apa-apa, monster-monster itu tersedot masuk sepenuhnya. SEO melihat melalui portal saat makhluk-makhluk itu memasuki labirinnya. Dia adalah penguasa dimensi itu. Dan inilah saatnya kesenangan yang sesungguhnya dimulai. Di dalam labirin, goblin merah, makhluk berbintang 1, sedang mengalami kesulitan. Mereka mematuhi pemimpin mereka dan tidak jauh berbeda dari goblin lainnya. Dan karena inilah, mereka mampu menyusun strategi serangan. Tapi sang penguasa labirin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Menggunakan kendali atas ruang ini, dia mengubah posisi dinding sekali lagi, memisahkan para monster dari makhluk ciptaannya sendiri. Ini membuat SEO menyadari bahwa para goblin sudah mulai beradaptasi dengan struktur tempat itu. Pertahanan labirin masih bertahan dengan baik, tapi protagonis kita harus sedikit lebih berhati-hati sekarang. Mengetahui hal ini, saatnya membuat musuh-musuhnya merasa semakin tidak nyaman di dalam labirin. Di salah satu lantai hotel, seorang anak sedang berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersembunyi. SEO akhirnya menemukan mereka dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Bantuan baru saja tiba. Sekarang di lorong, anak itu tidak percaya pria kerempeng ini bisa membereskan semua monster tersebut. Strategi membawa mereka ke dalam labirin adalah keputusan tepat karena goblin menggunakan indera penciuman untuk memburu manusia. Jika dia tidak bergerak cepat, anak kecil itu pasti sudah berubah menjadi pupuk. Tapi situasinya masih belum membaik. Setengah dari makhluk yang melindungi labirin telah musnah. SEO membawa anak itu ke lift agar mereka bisa melarikan diri dengan aman. Dia tidak bisa pergi bersama mereka karena dia masih harus mengalahkan bahaya terakhir di tempat ini. Sambil mengamati labirin, SEO mengidentifikasi sumber masalahnya. Itu adalah Raja Goblin Merah, dan dia sedang mengamuk menciptakan pertumpahan darah di sana. SEO bisa saja mengirim bos labirin untuk bertarung sekarang, tapi jika ia kalah, itu akan menjadi masalah. Sudah waktunya bagi SEO untuk melihat situasinya dengan matanya sendiri. Dia memasuki labirinnya sendiri dan merasa terkejut. Tempat itu berantakan, penuh dengan mayat dan kehancuran. Tapi sudah saatnya untuk menghentikan ini dan menyelamatkan makhluk-makhluk ciptaannya. Dengan menggerakkan salah satu dinding, dia membawa Raja Goblin ke lokasinya, siap untuk memusnahkan musuh yang merepotkan itu. Begitu melihat manusia itu, sang Raja Goblin mulai melancarkan serangannya. Tapi ia tidak cukup cepat untuk mengenai SEO. Meskipun lelah, pemuda kita menyadari bahwa seluruh tubuhnya terasa sangat ringan. Dia sudah berada di level 24 dan itu jelas telah mengubah banyak hal pada kemampuannya. Menghadapi potensi barunya, SEO merasa yakin dia bisa menangani ini sendirian. Serangan yang menghancurkan akhirnya merusak lantai labirin. Dan di detik berikutnya, SEO berhasil memukul musuhnya. Meskipun terluka, makhluk itu masih memiliki kekuatan untuk terus menyerang. Mendaratkan pukulan tangan kosong, ia membuat SEO terpental jauh. Kekuatannya cukup besar, tapi itu tidak merusak kondisi fisik pemuda kita. Meskipun begitu, Raja Goblin tidak akan bisa menyerang dengan kekuatan yang sama lagi. Lengan-lengannya yang terluka tidak bisa lagi memegang pedang itu. SEO menyadari keunggulannya mulai mengejek musuhnya. Dia bilang dia sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu di sana, namun makhluk itu malah sudah tidak berguna. Komentar ini melukai harga diri Raja Goblin, dan sekarang ia benar-benar murka. Penuh dengan amarah, ia menerjang maju berjanji akan menghabisi manusia di depan matanya itu. Yang tersisa bagi SEO hanyalah melakukan satu lagi pengujiannya untuk lebih memahami kemampuannya sendiri. Mekanisme pertahanan labirin mulai diaktifkan. Saat Raja Goblin mendekat, ia tidak menyadari bahaya yang mengintai di atasnya. Duri-duri turun dari langit-langit labirin, menghancurkan makhluk berbahaya itu sepenuhnya. Benar saja, mekanismenya sangat efisien dan harganya hanya 20 koin emas. Melihatnya bekerja secara langsung, SEO harus setuju bahwa itu adalah investasi yang bagus. Sekarang monster-monster itu telah ditambahkan ke inventarisnya, dan pemuda kita bisa meninggalkan hotel dengan lega sampai seseorang memanggilnya dengan penuh kekhawatiran dan amarah. Itu adalah bos pemuda kita yang sudah menunggu di luar, dan dia ingin tahu apa yang dilakukan SEO yang ceroboh itu. Dia bahkan tidak percaya pemuda kita menangani situasi tersebut tanpa terluka sedikit pun. SEO beralasan bahwa kepalanya terbentur dan dia tidak ingat apa-apa.
Ini membuat bosnya semakin khawatir karena hal itu bisa saja berakhir berbahaya. Argumen mereka terhenti oleh kedatangan seorang pemuda yang ingin tahu apakah mereka dari divisi penyelamatan. Pria usil ini berasal dari Serikat Hanul dan dia ingin berbicara dengan mereka. Dengan tatapan penuh permusuhan, mereka setuju untuk berbicara dengan pria tidak bertanggung jawab ini. Pertama, si brengsek itu berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan di hotel, tapi dia segera langsung ke intinya. Dia meminta mereka untuk tidak memberikan wawancara kepada wartawan tentang apa yang terjadi. Serikat itu tidak ingin beritanya tersebar karena hal itu akan mencemaskan warga setempat. Mereka juga memberikan donasi kepada agensi hunter, jadi sudah sewajarnya untuk membalas budi. Begitulah cara mereka membeli bungkam orang-orang dengan uang. Parahnya lagi, para Awakened peringkat S ada di serikat, bukan di agensi. Itulah sebabnya orang-orang lebih mempercayai mereka, menganggap serikatlah yang melakukan perlindungan. Cara serikat memanfaatkan kepercayaan ini membuat protagonis kita dipenuhi amarah. Sambil menaruh tangan di bahu si brengsek itu, dia berkata, dia mengerti pesannya karena dia juga seorang hunter. Sebenarnya, dia juga tidak ingin terlalu banyak perhatian pada kasus ini karena perubahan kelas barunya, tapi hidup tidak sesederhana itu. Pemuda kita akan memanfaatkan situasi ini. Setelah membereskan kekacauan itu, akan sangat menarik jika dia dibayar mahal untuk kebuntuan mulutnya. Dia menyatakan bahwa sponsor sebesar 10 miliar akan pantas untuk apa yang akan terjadi, jumlah yang sangat besar yang membuat si brengsek itu terdiam. Setelah insiden ini, kehidupan kembali tenang. Bahkan, protagonis kita mendapat libur 2 hari atas apa yang telah dilakukannya, belum lagi uang tambahan yang ia peroleh untuk agensi. Satu-satunya masalah adalah rekan kerjanya mulai merasa curiga. Jika mereka tahu dia mengalami kebangkitan kedua, itu akan sangat rumit. Jadi, lebih baik merahasiakannya untuk saat ini. Untuk saat ini, satu-satunya kekhawatiran pemuda kita adalah merawat labirin dan tidak ada yang lain. Memperbaiki kerusakan dan menambah lebih banyak monster membutuhkan koin emas. Itu adalah mata uang yang sama yang digunakan para hunter, harganya sangat mahal. Setiap koin seharga 1 juta, tapi SEO memiliki 80 koin yang tersimpan. Itu seharusnya cukup untuk beberapa minggu. Sambil memikirkan labirinnya, pemuda kita menerima panggilan tak terduga. Dia segera menjawab, mengatakan bahwa dia sedang libur, tapi orang di seberang sana bilang dia tahu SO sedang di taman tidak melakukan apa-apa. Itu adalah seorang wanita, dan dia mengandalkan waktu luangnya agar dia menggunakan kemampuannya. Lee berasal dari Departemen Pengawasan, dan dia butuh pemuda kita untuk menemukan seseorang. Tapi saat dia mengajukan permintaan itu, dia tidak mendapat jawaban. Pemuda kita telah menutup teleponnya. Prioritas SEO adalah menghemat uang. Dia bahkan belum akan menempatkan semua makhluk di dalam labirin. Pria malang itu bahkan tidak bisa berpikir sekarang karena ponselnya tidak berhenti berdering. Dia menyuruh Lee mencari orang lain untuk pekerjaan itu. Lee menjawab bahwa dia pasti mau melakukannya saat dia tahu siapa yang perlu ditemukan. Orang itu adalah Kang. Dan kenyataannya, pemuda kita ingin melihat orang itu lagi. Seseorang dengan ketenaran sepertinya seharusnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Di sebuah alun-alun taman, beberapa pria lansia sedang bermain permainan papan. Pemuda kita ada di sana menyaksikan persaingan sengit antara kakek-kakek berusia 80-an itu. Tapi yang sebenarnya dia amati adalah energi dari salah satu pria tua itu. Aura merah yang hanya dimiliki oleh makhluk awakened yang kuat. Ini bukan main-main. Satu-satunya pertanyaan adalah, jika orang tua ini benar-benar orang yang dia cari, dia terlihat sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Melihat pemuda kita di sana, Pak tua itu bertanya, apakah dia ingin ikut bermain juga? SEO bilang dia bisa bermain sedikit. Ini mendorong pria tua lainnya untuk meminta tip kepadanya tentang cara mengalahkan sesepuh yang tak terkalahkan itu. Maka pemuda kita pun mulai membantu. Tapi di tengah-tengah itu indera keenamnya mendadak aktif. Sesuatu terbang melewati kepalanya dengan kecepatan tinggi. Salah satu bidak permainan itu telah dilemparkan dengan kekuatan yang luar biasa. Pria tua itu berkata bahwa dia bisa mentoleransi seseorang dengan niat terselubung yang mendekatinya. Kini, SEO yakin bahwa inilah orang yang tepat, salah satu dari 5 pemburu peringkat S di seluruh penjuru Korea. Sang pemburu yang mampu mengubah apapun di tangannya menjadi senjata mematikan. Kembali ke ucapannya Kang, si pria tua itu, menegaskan bahwa dia tidak sudi permainannya diganggu. Lee muncul tepat pada saat itu. Dia memang sudah lama mencari sang master ini. Pria tua itu segera menyadari bahwa mereka berasal dari tim pengawas.
Hal ini mendorong pemuda kita untuk mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari tim penyelamat. Kang menyebutnya sombong dan pemuda kita membalas bahwa satu-satunya kekurangannya adalah memiliki terlalu banyak kelebihan. Pria tua itu berkata, pemuda kita akan jauh lebih baik jika dia tidak banyak bicara omong kosong. Lee berkata, dia telah mencarinya kemana-mana dan sudah cukup lama sejak terakhir kali Kang menemuinya. Para peserta pelatihan sudah berkumpul semua. Sudah waktunya untuk berangkat. Jadi Kang pun memutuskan untuk pergi bersamanya. Namun Lee merasa penasaran. Dia ingin tahu bagaimana bisa Sio menemukan pria tua itu padahal departemen pengawasan saja gagal. Pemuda kita berkata dia melakukannya karena dia mampu dan sekarang dia ingin menikmati waktu istirahatnya yang singkat. Tapi pria tua itu bertanya, kemana si bocah sombong ini pikir dia akan pergi? Dia juga seorang pemburu, jadi sudah waktunya dia ikut bersama mereka. Kang ingin menguji si pembual ini secara langsung. Setiap makhluk yang terbangun memiliki kapasitas maksimal mereka sendiri. Tak peduli seberapa keras peringkat C mencoba, mereka akan tetap menjadi peringkat C. Namun sistem tidak bisa menentukan segalanya. Seni bela diri tidak bisa diukur dengan begitu mudahnya. Jadi, sangat mungkin untuk menjadi lebih kuat tergantung pada kemahiran seseorang dengan senjatanya. Itulah alasan mengapa para pemburu itu dikumpulkan di tempat tersebut bersama si tua Kang. Sialnya Sio ada di sana, padahal dia sangat berharap bisa fokus memperkuat labirinnya. Di sebelahnya ada seorang peserta yang sudah berlatih di bawah bimbingan Kang selama 4 bulan. Karakter tambahan ini adalah salah satu dari sedikit pemburu peringkat B di Departemen Pengawasan. Kang berkata dia memiliki potensi, itulah sebabnya dia berada di sini. Sambil menggenggam pedang, dia bertanya pada muridnya apa yang dibutuhkan untuk menguasainya. Pemuda itu menjawab bahwa itu membutuhkan kekuatan murni dan pemahaman teknik yang mendalam. Kang terdiam dan melontarkan pertanyaan yang sama kepada pemuda sombong di samping muridnya, protagonis kita. SEO berkata bahwa yang terpenting adalah tekad untuk mengayunkan senjata itu. Para peserta lain yang mendengar jawaban itu menganggapnya sangat konyol. Kang berkata itu adalah jawaban yang setengah matang dan ingin memastikan apakah SEO yakin. Namun pemuda kita mengiyakan dan seperti dugaan, insting peringkat S memang sangat tajam. Sekali lagi Kang menyebut sikap pemuda kita sombong, tapi dia telah memberikan jawaban yang benar. Hal ini membuat si karakter tambahan itu merasa sangat kesal. Dia pun mempertanyakan apa yang terjadi karena si pemula ini bahkan tidak pernah ikut kelas. SEO merasa sangat aneh melihat si karakter tambahan itu menjadi begitu emosional. Padahal itu kan cuma pertanyaan sederhana saja. Melenceng jauh dari topik, Kang merasa butuh hiburan, dia akan memberi mereka berdua sebuah ujian kecil. Mereka harus membuktikan keyakinan dari jawaban mereka melalui ujian itu. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berani menerimanya? Si karakter tambahan setuju, tapi SEO bilang dia tidak terlalu tertarik. Kang bertanya, apa dia yakin? Karena lulus dari ujiannya, berarti akan diangkat menjadi muridnya. Hal ini sontak membuat Sio menjadi jauh lebih tertarik. Inilah kesempatan emas untuk mencapai puncak kekuatan yang luar biasa. Kang segera menyadari bahwa pemuda kita menjadi sangat bersemangat saat imbalan itu disebutkan. Sio merenung sejenak dan menyimpulkan bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan seperti ini. Ujian yang akan mereka jalani sebenarnya sangat sederhana. Mereka harus menggunakan teknik yang diajarkan si tua itu untuk menghancurkan batu ether di depan mereka. Siapapun yang berhasil memenangkan tantangan ini akan menjadi murid baru sang pria tua. Protagonis kita tahu persis apa itu batu ether. Batu itu menyimpan kekuatan sihir masif yang hanya ada di dalam kuil, dan cuma mereka yang telah terbangun dengan kuat yang bisa menghancurkannya. Tapi pemuda kita sama sekali tidak tahu teknik apa yang dimaksud oleh pria tua itu. Di tengah rasa permusuhan dari para peserta lain, Lee tampak sangat yakin pada protagonis kita yang bertekad tak ingin kehilangan peluang ini. Kang berkata bahwa sudah saatnya dia mewariskan tekniknya. Jika mereka tidak merasakan apapun, mereka harus ingat bahwa kegagalan adalah hal yang wajar. Waktunya bagi mereka untuk memulai proses tersebut. Pria tua itu mulai memancarkan seluruh aura mengerikannya yang begitu kuat. Energi ini begitu padat dan berat hingga protagonis kita sesak napas, namun dia harus menahannya meski merasa seolah akan pingsan setiap saat. Di tengah keputusasaan itu, dia akhirnya berhasil melihat sesuatu, sebuah tombak bercahaya yang terbungkus energi sihir. Pemuda kita mendapatkan keterampilan, ketenangan, dan menguasai sepenuhnya teknik tombak Raja Naga. Pria tua itu menyadari perubahan drastis pada ekspresi mereka, tanda bahwa mereka punya bakat untuk teknik ini dan harus bangga karena biasanya orang tak merasakan apapun atau malah pingsan.
Sekarang setelah persiapannya rampung, saatnya bagi mereka untuk membuktikan kelayakan untuk menjadi murid. Si karakter tambahan menjadi yang pertama bersiap di depan batu, siap untuk menghantamnya. Dengan penuh percaya diri, dia yakin bakal sanggup menghancurkan bongkahan batu besar itu. Seorang karakter figuran mengejek SO yang tetap bersikap tenang tanpa goyah sedikit pun. Dia tahu bahwa pria tua itu sudah merasa curiga sejak awal mula. Tanpa tahu bagaimana pemuda kita bisa sampai di sana, dia percaya SEO mendapat keuntungan lewat suap. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya melalui kekuatan fisik. Dengan satu hantaman dahsyat, si karakter tambahan berhasil merobek sebagian dari batu tersebut. Semua orang yang melihatnya merasa sangat terkesan. Mereka tidak habis pikir mengapa pemburu berbakat seperti dia malah memilih bekerja di agensi. Bahkan si pria tua itu pun merasa cukup terkesan. Usai pamer, si karakter tambahan sengaja menabrak protagonis kita sambil berujar bahwa dia takkan berhasil. Pemuda kita menyahut bahwa rasa percaya diri orang itu serapuh kulit telur. Kang menyuruh mereka untuk saling memuji nanti saja. Kini giliran protagonis kita untuk menjalani ujian tersebut. Kenyataannya, jika bicara soal kekuatan murni, pemburu satunya memang jauh lebih kuat. Namun apa yang mereka lakukan saat ini tidak hanya bergantung pada kekuatan. Ini adalah ujian untuk membuktikan keyakinan hati pemuda kita. Bahkan, pria tua itu berkata jawaban pemuda kita benar, tekad untuk menggenggam senjatanya. Dan memang, protagonis kita sangat meyakini kebenaran tersebut. Mengingat kembali hidupnya, dia mulai merenungi alasan mengapa dia terus berjuang. Tujuan terbesarnya adalah menjadi seperti pemburu itu agar orang lain bisa merasakan harapan yang sama sepertinya. Itulah alasan yang sesungguhnya mengapa dia menjadi pemburu bagi agensi tersebut. Impiannya hanya akan tercapai ketika dia menjadi jauh lebih kuat daripada dirinya yang sekarang. Karena itulah, pemuda kita berhasil melepaskan serangan yang luar biasa dahsyat hingga membuat semua orang terpana tak mampu berkata-kata. Bahkan pria tua itu pun harus memperhatikannya dengan sangat saksama. Sementara itu, si karakter tambahan yang sombong mulai menyadari bobot dari kebenaran tersebut. Usai serangan itu, pemuda kita bicara langsung pada si bodoh bebal itu karena dia baru saja merebut posisinya sebagai murid. Kang mempertegas bahwa senjata dan teknik hanyalah sekadar alat. Untuk menggunakannya, seseorang harus mengenal dirinya sendiri demi mengeluarkan kekuatan sejatinya. Mulai saat ini, protagonis kita resmi menjadi murid sang pria tua, pencapaian besar pertama dalam hidup pemuda kita. Saat dia menunjukkan kekuatannya di depan semua orang, dia disambut dengan tepuk tangan meriah dari para peserta lainnya. Di kota, tetangga protagonis kita sedang dipukuli. Berandalan dari sekolahnya benar-benar orang-orang hina. Sepertinya dia berakhir seperti ini karena mencoba menolong temannya. Dia seharusnya tidak menampar preman itu. Melakukan hal yang benar terkadang berujung pada konsekuensi yang pahit. Jadi, ini saatnya dia belajar bagaimana hidup berjalan. Temannya melompat dari atap sekolah dan sekarang ada di rumah sakit. Mendengar ini, Jan benar-benar murka. Tapi ini malah membuat para preman itu semakin senang mengambil kesempatan untuk terus menyerangnya. Sesi hukuman itu terhenti oleh kedatangan bawahan tuan muda itu. Dia adalah pemburu peringkat B. Dengan kedatangannya, pemuda kaya itu memutuskan untuk pergi, tapi menyuruh gadis itu agar tidak melarikan diri. Sang pemburu ingin tahu kemana mereka akan pergi sekarang. Preman itu bilang hanya ada satu alasan. Mereka pergi ke tempat yang sepi agar dia bisa bersenang-senang tanpa batas. Kembali ke protagonis kita, orang-orang memuji pencapaiannya menjadi murid Pak Tua itu. Lee ingin tahu apakah tombak yang dia terima sebagai hadiah akan cukup. Jagoan kita bilang, itu akan cukup karena tidak ada yang lebih baik dari tombak emas itu, tombak evolusi yang bisa beradaptasi dengan kehendak penggunanya. Hari itu penuh dengan kejadian rumit dan sudah waktunya mereka selesai bekerja. Jagoan kita menegaskan bahwa Lee tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menonton semuanya. Di agensi, seseorang yang putus asa mencari jagoan kita, tapi penjaga menghalangi akses mereka. Dia menyarankan untuk menelepon, tapi masalahnya jagoan kita tidak menjawab. Beruntung, dia sudah dalam perjalanan keluar dan berhasil menemukan orang yang dia panggil bos ini. Karena ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja, dia mulai khawatir. Pria itu bilang kalau Jan dibawa oleh beberapa preman. Itu sudah cukup untuk membuat protagonis kita membara karena amarah. Kelompok preman itu memasuki dungeon. Ini agak berbahaya, itulah sebabnya pemburu peringkat B ada bersama mereka. Preman itu yakin mereka terlindungi dari monster.
Dia bertanya, apakah Jan sudah takut karena dia dengar monster di sana tidak terlalu kuat? Putus asa, Jan mulai berlari mencoba melarikan diri dari jangkauan preman itu. Melihat gadis itu, pemimpin berandalan memerintahkan sang pemburu untuk menangkapnya. Jan tahu tinggal di sana terlalu berbahaya. Dia harus mencari cara untuk melarikan diri, tapi usahanya benar-benar sia-sia. Dia tidak cukup cepat untuk melarikan diri dari pemburu itu. Bahkan di dalam dungeon, dia berteriak putus asa minta tolong, tapi tidak ada siapapun di sana yang bisa membantu. Pada saat itulah sang pemburu merasakan sesuatu mendekat. Dia menyuruh semua orang mundur karena dia belum bisa memastikan apa itu. Serangannya terlalu cepat. Sang pemburu berhasil mempertahankan diri, tapi salah satu berandalan terluka. Ini membuat pemimpin mereka ketakutan karena yang sekarang tergeletak di tanah adalah tubuh tak bernyawa. Tahu bahayanya, sang pemburu menyuruh tuannya kabur karena keadaan baru saja menjadi gawat. Monster yang muncul adalah lebah neraka, makhluk yang sangat berbahaya. Kembali ke protagonis kita, dia sudah memasuki hutan terkutuk ini. Setelah mengalahkan beberapa lebah ini, dia menemukan di mana yang dibawa. Salah satu rekannya di agensi bertanggung jawab mendapatkan informasi ini, tapi dia meminta jagoan kita untuk berhati-hati. SEO bilang kalau bahaya adalah bagian dari pekerjaan. Di dalam tempat itu, dia menyimpulkan akan sangat buruk jika berada di sana terlalu lama. Ini adalah wilayah di mana dungeon break terjadi. Wilayah ini harus diisolasi sepenuhnya, karena tidak mungkin untuk tinggal di sana. Monster-monsternya tidak sekuat itu, tapi mereka tetap membuat wilayah tersebut benar-benar tidak bisa dihuni. Parahnya lagi, jumlah mereka sangat banyak. Setidaknya mereka lebih lemah dari goblin. Kenyataannya, bagi yang belum terbangun, tidak ada cara untuk bertahan hidup di sini. Itulah sebabnya sang protagonis harus bergegas. Tapi setiap kali dia mencoba merangsek maju menembus hutan, dia diserang. Ada kawanan lebah itu di mana-mana. Mereka telah menghambat kemajuannya sejak pintu masuk. Itulah sebabnya jagoan kita memancing monster-monster ini ke dalam labirinnya. Tahu bahwa gerbang itu berbahaya, makhluk-makhluk itu menjadi agak ragu. Tapi itu bukan masalah bagi protagonis kita. Dia hanya menunggu musuh-musuhnya masuk ke dalam jebakan. Dan agar itu terjadi, Sio harus lari sedikit lebih jauh, mengambil kesempatan untuk menggunakan tombaknya dengan mematikan. Tapi semakin lama dia berada di posisi ini, keadaan menjadi semakin berbahaya. Labirinnya kehilangan terlalu banyak monster. Jika dia terus memasukkan musuh ke sana, dia tidak akan punya pertahanan lagi. Meskipun dia kuat, keunggulan jumlah musuh adalah masalah besar. Itulah sebabnya dia akan menggunakan kartu S terakhirnya sekarang. Di dekat sumber air, Sio membuka portalnya sekali lagi. Menembakkan semacam ledakan energi ke arah musuh, dia siap menyelesaikan pertempuran ini meskipun hanya sesaat. Portal yang menuju ke labirin mulai menyerap air dalam jumlah besar. Beberapa goblin sudah dikalahkan. Di lorong-lorong labirin, monster-monster yang terpenjara mulai khawatir. Air dalam jumlah besar muncul entah dari mana, cukup untuk mengakhiri nyawa banyak dari mereka. SEO menyadari bahwa menangani semua air ini nanti akan sangat merepotkan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Setidaknya keadaan menjadi sedikit lebih tenang. Melintasi hutan, kelompok preman itu mencoba melarikan diri, benar-benar ketakutan. Bahkan pemburu peringkat B pun tidak cukup. Ada terlalu banyak musuh sekarang. Pemuda kaya itu tidak berhenti marah-marah, menyebut sang pemburu benar-benar tidak berguna. Saat mereka mencoba kabur, para pemeran figuran dihabisi satu persatu. Tak lama kemudian, hanya tersisa sang pemburu, si anak bermasalah, dan Jan. Monster-monster itu sangat ingin melahap daging manusia. Sang pemburu sudah kewalahan, bukan hanya karena pertempuran, tapi juga oleh perintah tuan mudanya. Saat dia bertarung, para pemuda itu dibiarkan benar-benar tanpa perlindungan. Dasar pengecut, si brengsek itu menggunakan tubuh Yan sebagai tameng. Tapi sebelum sesuatu yang buruk terjadi, monster itu dimusnahkan. Mereka tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Si brengsek itu menuntut untuk tahu siapa orang ini. Jelas sekali, itu adalah protagonis kita. Dia bertanya, apakah mereka yang membawa Yan ke sini di luar keinginannya? Menyadari itu adalah protagonis kita, Jan segera merasa lega. Begitu pula dengan jagoan kita yang melihat dia selamat meskipun dia menangis. Menyaksikan reuni ini, si brengsek itu tidak membuang waktu. Dia menuntut untuk dibawa keluar dari hutan dan berjanji akan membayarnya. Jan menyuruh jagoan kita untuk mengabaikan si brengsek itu dan pergi tanpanya. Tapi menanggapi hal ini, protagonis kita hanya meminta maaf. Tanpa kata-kata lagi, dia memukul leher gadis itu. Dia menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Si brengsek itu mulai sangat cemas, sama sekali tidak mengerti apa maksudnya.
SEO berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat oleh temannya. Dengan penuh ketakutan, si bajingan itu bertanya apakah pahlawan kita tahu siapa dia. SEO sudah tahu kalau berandalan ini adalah putra menteri hukum yang berpengaruh, tapi dia juga orang hina yang terlibat kejahatan sejak usia sangat muda. Dia selalu lolos dari hukuman hanya karena punya banyak uang. Bukannya menyangkal tuduhan itu, si brengsek itu malah merasa bangga yang membuatnya dihadiahi tendangan di tulang kering. Rasa sakit luar biasa langsung terpancar di wajahnya. Tersungkur di tanah, si brengsek itu menyadari bahwa ini barulah permulaan. Dia tidak akan bisa lolos dari situasi ini hanya dengan uang, karena uang tidak bisa membeli integritas jagoan kita. Sebelum dia bisa memberi pelajaran pada orang itu, hunter bayaran itu memutuskan untuk ikut campur. SEO menyadari bahwa hiburannya akan menjadi semakin seru. Menjadi sedikit lebih percaya diri, si berandalan yakin dia akan lolos karena hunter agensi biasa tidak mungkin bisa mengalahkan hunter rank B. Namun, pahlawan kita mampu menahan semua serangan yang dilancarkan kepadanya. Hanya ini yang dia butuhkan untuk membenarkan tindakannya. Serangan pertama jagoan kita terhadap hunter itu sangat brutal. Hal ini mulai membuat si hunter rank B merasa khawatir. Seharusnya dia tidak terdesak seperti ini. Dia mulai bertanya-tanya apakah SEO benar-benar hanya seorang hunter agensi. Pertarungan itu menjadi semakin mengkhawatirkan baginya. Karena menghadapi pengguna tombak, dia harus memperpendek jarak dan menyerang pahlawan kita. Meski sudah mencoba melakukannya, dia tidak membuahkan hasil apapun. SEO tetap sangat berbahaya menghancurkan hidung pria malang itu dengan satu pukulan telak. Pukulan itu cukup kuat untuk membuatnya terpental jauh. Hal ini membuat si bocah berandalan ketakutan karena yang dikalahkan adalah hunter rank B. Begitu menyadari kekuatannya sendiri, pahlawan kita merasa terkesan. Dengan mengalahkan beberapa monster di tempat itu, dia telah menjadi sedikit lebih kuat. Meski menghadapi kekuatan sebesar ini, si bocah kaya itu tetap saja sombong. Mempersenjatai diri dengan batu, dia siap untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Tapi yang dia dapatkan hanyalah penderitaan tambahan, terkena hantaman tombak jagoan kita. Ini adalah pertama kalinya dia pernah dipukuli habis-habisan seperti ini. Waktunya telah tiba bagi preman ini untuk membayar semua yang telah dia lakukan. Dengan putus asa dan gigi yang tanggal, bocah itu mencoba mengumbar janji, bersedia menyerahkan banyak uang. SEO memahami situasinya dengan jelas. Seseorang sehina orang ini sama sekali tidak pantas untuk ada. Dan kalaupun dia tetap ada, pahlawan kita juga tidak ingin membuatnya terlalu lama menderita. Dia akan meninggalkannya sendirian di hutan, ditemani oleh makhluk-makhluk ramah di sana. Tak lama kemudian, seekor monster memutuskan untuk mendekati bocah itu. Dikepung sepenuhnya oleh binatang buas, si berandalan mencoba menawarkan uang kepada mereka, tapi dia malah berakhir menjadi santapan monster itu. SEO melangkah pergi sementara makhluk-makhluk itu menikmati camilan sore mereka. Di luar, semuanya telah terselesaikan dengan baik. Yon berhasil diselamatkan tanpa luka sedikit pun dan kembali ke pelukan keluarganya. Pejabat korup yang telah mengizinkan pemuda itu masuk ke hutan sudah mulai dimintai pertanggungjawaban. Berita tentang apa yang terjadi menyebar dengan sangat cepat. Semua itu berakhir dengan ayah si bajingan itu mengundurkan diri dari jabatan pemerintahannya. Akhirnya sebuah tugas baru muncul untuk pahlawan kita. Dalam 30 hari dia harus mengalahkan Ratu Tawon untuk mendapatkan 100 koin emas. Saat meninggalkan hutan, jagoan kita melihat sesuatu yang cukup aneh, seekor makhluk besar. Ini pasti Ratu Tawon yang dimaksud. Dia dilindungi oleh kawanan yang sangat besar, jadi mendekatinya tidak akan mudah. Tetapi karena sudah menjadi lebih kuat, jagoan kita juga menjadi jauh lebih percaya diri. Dengan memancingnya ke dalam labirin miliknya, kekuatannya bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi. Pada hari tugas ini muncul, SEO pulang kerja lebih awal. Bosnya bahkan bertanya apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaan administrasinya. Jagoan kita hanya menatap tumpukan kertas itu dalam keheningan total. Tanpa memberikan jawaban apapun, dia melangkah keluar begitu saja dari kantor. Waktu untuk menyelesaikan tugas dari sistem mulai menipis. Namun untuk menang, dia harus mempersiapkan dirinya dengan sangat matang. SEO pergi menemui gurunya yang sudah tua yang telah menantinya. Pelatihan pun akan segera dimulai. Kini, dengan mengenakan seragam murid, pahlawan kita bertanya apakah dia benar-benar telah mengambil peran ini. Pak tua itu menyuruhnya agar tidak merasa begitu tertekan. Meski sebagai murid langsung, hanya ada 2 orang lain di atas posisinya. Sudah waktunya untuk fokus pada pelatihan tahap awal. Salah satu murid mengatakan dia sudah siap dan Pak tua itu memuji hasil kerjanya. Pahlawan kita berjalan melewati karakter sampingan ini.
Mungkin aku salah, tapi ini adalah pria sombong yang sama yang pernah dikalahkan oleh pejuang kita. Di dalam sebuah aula terdapat rahang makhluk yang pernah ditumbangkan oleh Pak Tua itu. Itu adalah monster pertama yang nyaris membawanya ke pintu kematian. Pak Tua itu masih memiliki bekas luka di punggungnya dari pertempuran tersebut. Sudah waktunya untuk menunjukkan apa yang perlu dilakukan oleh pahlawan kita. Pak Tua itu mulai menyalurkan seluruh kekuatannya. Semua ini dilakukan hanya untuk membuka rahang makhluk yang dulunya sangat mematikan. Itu masih merupakan pencapaian yang sangat sulit untuk dilakukan. Begitu dia melepaskan sarung tangannya, rahang itu langsung mengatup rapat kembali. Para murid yang menyaksikannya merasa sangat kagum dan jagoan kita mencoba memahami bagaimana Pak Tua ini bisa sekuat itu. Sekarang giliran pahlawan kita untuk mencobanya. SEO tahu dia sudah sekuat Hunter rank B, tapi dia tidak yakin akan mampu melakukan apa yang dilakukan gurunya. Meski begitu, ini patut dicoba dengan segenap kekuatannya. Mengamati upaya jagoan kita, Pak Tua itu menyadari bahwa ini sangat di luar dugaan. Rahang makhluk itu tetap tertutup sepenuhnya. Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kekuatan fisik, jadi jagoan kita harus terus berusaha. Tapi dia perlu mengetahui sesuatu dengan segera. Dia baru akan melanjutkan pelatihannya setelah dia berhasil membuka rahang makhluk itu. Kasihan sekali, sepertinya dia tidak akan berhasil dalam waktu dekat. Melihat upayanya, karakter sampingan yang sombong itu menjadi semakin yakin bahwa ini semua hanyalah penipuan. Sudah 2 tahun berlalu sejak dia bergabung dengan akademi itu. Dia telah meningkatkan kemampuannya lebih dari siapapun, semua demi menjadi seorang murid langsung. Tetapi karena takdir yang berputar yang mendapatkan posisi itu justru jagoan kita, pria antah berantah. Setiap kali dia memikirkannya, si karakter sampingan melihatnya sebagai ketidakadilan yang besar. Saat dia tiba di akademi pagi itu, dia disambut oleh seseorang yang istimewa. Itu adalah pahlawan kita yang ternyata sudah sibuk menyapu tempat itu. Si karakter sampingan memperhatikan bahwa jagoan kita datang sangat awal. Dan meskipun ini hari libur, jagoan kita tidak membiarkan hal itu mengubah rencananya. Dia juga berkata bahwa dia bisa diperlakukan dengan kurang formal meskipun dia adalah murid langsung. Meski begitu, si sombong itu lebih memilih untuk tetap formal, tapi dia terkesan karena jagoan kita telah membersihkan segalanya. Dia memintanya untuk tidak melakukannya lagi, karena itu membuat murid-murid tingkat bawah merasa tidak nyaman. Tetapi jagoan kita bertanya, apakah memang perlu membagi tugas dengan cara seperti itu? Karena jika dia punya waktu untuk berkontribusi, dia lebih suka melakukannya sendiri. Sebagai murid langsung, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari posisinya karena semua orang di sana bertujuan untuk berkembang bersama. Sikap yang sok seperti tokoh utama ini justru membuat si karakter sampingan itu semakin kesal. Selama 2 minggu berikutnya, Cao terus berusaha membuka rahang makhluk itu, berlatih lebih keras dari siapapun. Meski memiliki keuntungan hierarki, dia tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan dia berhasil bergaul dengan semua orang, bahkan di waktu istirahat mereka. Belum lagi, dia berlatih seperti orang gila yang membuat si karakter sampingan semakin jengkel. Namun sebenarnya inilah sosok yang sangat diinginkan oleh si karakter sampingan untuk menjadi dirinya sendiri. Setelah banyak berlatih, gigi-gigi itu mulai merenggang sedikit demi sedikit. Beberapa murid yang mendukung pemuda kita merasa senang akan hal ini. Segera setelah dia menyelesaikan percobaannya, seseorang membawakan sesuatu untuk pemuda kita, sebuah botol air kecil. Ternyata itu adalah si figuran sombong yang mulai terpikat oleh tekad kuat pemuda kita. SEO merasa lega. Orang ini akhirnya mulai sadar dan kembali ke jalan yang benar. Sebelum dia sempat meminum air itu, sebuah suara yang sangat keras terdengar oleh semua orang. Suaranya terdengar seperti ledakan, dan itu mengumumkan kedatangan dari Guild Overcross. Ada kabar bahwa mereka memasuki dungeon terdekat, meskipun saat itu sudah larut malam. Mereka bekerja kapan saja, karena memiliki anggota yang sangat banyak. Si figuran sombong itu pernah bekerja untuk mereka sebelumnya. Keesokan paginya, beberapa pria muncul keluar dari portal tersebut. Pekerjaan yang harus mereka lakukan selesai lebih cepat dari jadwal semula. Mereka bahkan berhasil menangkap seekor makhluk berukuran besar. Salah satu dari mereka bertanya, apakah tidak apa-apa melakukan hal ini? Rekannya menjawab bahwa hal seperti ini biasanya tidak diperbolehkan. Namun jika mereka bisa menjualnya, mereka akan mendapatkan setidaknya 12 miliar won. Begitulah cara mereka bisa membayar gaji semua orang. Meski sudah tertangkap, makhluk itu tetap mempertahankan rasa haus darahnya. Sebuah kalung juga ikut disita bersamanya, yang tampak seperti barang rongsokan.
Sementara para hunter sedang bercanda, makhluk itu menjadi semakin murka. Gerbang lain muncul di kota, dan seperti biasa, para hunter sudah berada di lokasi. Tim penyelamat telah menyelesaikan tugas mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. SEO berkata dia akan langsung pergi ke akademi karena harus terus berlatih, jadi dia akan melewatkan makan malam bersama timnya hari itu. Karena sang master tidak akan hadir, sangat penting bagi murid langsung untuk berada di sana. Sebelum dia sempat pergi, suara alarm peringatan yang keras membuat semua orang terpaku di tempat. Mereka meminta bantuan darurat dari semua tim yang tersedia. Seekor monster yang diangkut secara ilegal telah lepas, dan monster itu benar-benar tidak terkendali. Dan ini terjadi di dekat akademi protagonis kita. Tempat itu sudah hancur lebur, dan beberapa hunter telah kehilangan nyawa mereka. Para murid dari segala usia merasa putus asa. Yang tertinggal di sana hanyalah si figuran sombong itu yang meski sangat menyebalkan, ternyata cukup jantan untuk tidak melarikan diri. Saatnya untuk kilas balik si figuran sombong. Saat dia menjadi hunter, dia selalu berpikir bahwa dirinya adalah seorang jenius. Keyakinan ini seringkali menghiburnya, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menikmati hak istimewa. Hingga suatu hari, dia ditinggalkan begitu saja. Dia hanyalah aset yang bisa digantikan dalam tim tersebut. Saat itulah dia mengerti betapa kejamnya dunia ini. Meskipun begitu, dia tidak ingin percaya bahwa semua orang itu busuk dan tidak berguna. Suatu hari, dia diselamatkan oleh seseorang dari tim penyelamat. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk tetap tinggal, untuk membantu orang lain juga, karena dia ingin membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dengan pola pikir inilah dia mampu bertahan selama 2 tahun di akademi itu. Kenyataannya saat ini dia nyaris tidak bisa berdiri, tetapi dia harus mengulur waktu sebanyak mungkin meski hanya beberapa detik. Tubuhnya hampir hancur lebur oleh hantaman makhluk yang lepas kendali itu. Namun di saat terakhir, sesuatu menjebol atap bangunan itu. Sesuatu itu memposisikan dirinya tepat di atas kepala makhluk itu. Si figuran sombong itu menyadari bahwa dia sedang menatap protagonis kita. Dengan menggunakan kemampuan labirin misteriusnya, dia siap untuk menangani situasi ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk ditarik ke dimensi lain ini. Makhluk itu juga ada di sana, dan yang bisa dilakukan pemuda kita sekarang hanyalah lari. Ini adalah tantangan yang terlalu besar bagi pemuda kita. Makhluk itu sangat kuat. Ia bisa dengan mudah menghancurkan dinding-dinding labirin. Tidak mengherankan jika itu adalah monster tingkat tinggi. Melawannya sendirian bukanlah strategi yang baik. SEO sudah siap untuk membuat segalanya menjadi sedikit lebih menarik. Dia benar-benar menutup jalan keluar dari koridor tersebut. Dia memanggil semua makhluknya untuk serangan langsung yang brutal. Yang perlu dilakukan protagonis kita sekarang hanyalah mencari celah sementara musuhnya teralihkan. Satu-satunya masalah adalah kekuatannya yang luar biasa besar. Setiap hantamannya menghancurkan beberapa monster, termasuk labirin itu sendiri. Dengan pertahanannya saat ini, pemuda kita tidak akan bisa menemukan celah dan dia belum ingin menggunakan semua kekuatannya sekarang. Sudah waktunya untuk menyuruh orang yang satunya lagi bekerja. Seekor makhluk besar dan kuat akhirnya berhasil melumpuhkan monster yang mengancam itu. Ini adalah bos dari labirin tersebut. Namanya adalah Ezekiel, monster tambahan itu. Namun yang berhasil dilakukan Ezekiel hanyalah membuat wajahnya hancur dihantam oleh musuhnya. Makhluk malang itu tidak punya kekuatan untuk melanjutkan pertarungan ini, tapi dia memberi pemuda kita kesempatan untuk menemukan titik lemah, dan dia siap menghunjamkan tombaknya ke bagian tubuh tertentu dari makhluk itu. Jeritan kesakitan dan teror memenuhi seluruh tempat itu. Zeke juga menjerit saat makhluk jahat itu mencoba mencungkil matanya, dan ia berhasil melakukannya, benar-benar menghancurkan wajah Zeke. Sekarang setelah bos labirin dikalahkan, protagonis kita tidak bisa memanggil monster lagi di sini. Dia harus segera mengalahkan musuh itu atau segalanya akan menjadi sangat rumit. Saatnya menggunakan jebakan-jebakan yang masih berfungsi. Beberapa anak panah ditembakkan dari langit menuju ke arah makhluk itu. Orek besar itu mencoba membela diri, tetapi dagingnya tertembus oleh beberapa anak panah. Belum lagi tombak protagonis kita yang terus menemukan jalannya untuk merobek daging makhluk itu. Shio mulai merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Dia menjatuhkan musuhnya ke tanah untuk pertama kalinya.
Ini memberi kesempatan bagi duri-duri langit-langit untuk aktif, benar-benar menghancurkan tubuh makhluk itu. Menaruh jebakan-jebakan di sana ternyata benar-benar sangat berguna. Setelah meraih kemenangan, pemuda kita mendapatkan sebuah pemberitahuan. Kesehatan labirin berada di angka 70%. Jika turun di bawah 60, labirin ini bisa saja runtuh. Kerusakan yang diterimanya kali ini cukup berat, tapi mengalahkan musuh seperti itu mustahil dilakukan tanpa bantuannya. Saat sedang merayakannya, pemuda kita menyadari bahwa jebakan itu sedang dihancurkan. Monster yang seharusnya sudah mati itu bangkit kembali sekali lagi. Seluruh tubuhnya kini tertutup zirah, dan ia mengaum dalam kemarahan, siap membawa maut bagi semua orang. Shio menyadari bahwa musuhnya ini sangat gigih. Sudah waktunya untuk membawanya keluar. Hal ini harus dilakukan karena labirin tersebut sudah berada di ambang kehancuran. Si figuran sombong itu sedang melarikan diri, berpikir bahwa semua peserta pelatihan berhasil lolos. Sebelum dia sendiri melarikan diri, dia melihat bola hitam itu sekali lagi. Bola itu mulai tumbuh semakin besar dan besar, melepaskan energi yang sangat banyak. Dia masih belum mengerti apa arti dari semua itu. Lalu ia akhirnya melihat protagonis kita lagi, sedang bertarung melawan makhluk berbahaya itu. Orc itu benar-benar kekuatan alam yang dahsyat. Serangannya mampu mengakhiri hidup orang biasa dalam sekejap. Pertarungan ini berlangsung begitu lama hingga pemuda kita pun mulai merasa kelelahan. Parahnya lagi, musuhnya kini menjadi jauh lebih kuat. Meski begitu, Shio menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi pada tubuhnya. Pelatihan selama 2 minggu ini membuahkan hasil yang luar biasa. Walaupun tubuhnya dipaksa hingga batasnya, ia merasa masih ada kekuatan yang tersisa. Hasil dari latihannya mulai terpancar dalam pertempuran ini. Tombak petarung kita mulai bercahaya. Senjata itu telah beradaptasi dengan musuh, kembali menjadi senjata yang mematikan. Setelah terkena serangan, makhluk itu mulai memuntahkan banyak darah. SEO sangat menikmati pertarungan ini karena jalannya laga baru saja berubah. Meski terluka, monster itu berhasil mencengkeram tombak protagonis kita, menarik pemuda itu dengan sisa kekuatannya. Ia melemparkan pemuda kita menjauh, berharap dia akan melepaskan tombaknya. Kejadiannya begitu hebat, hingga protagonis kita yang malang tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun ia berhasil mendaratkan serangan yang tepat, ia tetap belum mampu melemahkan makhluk yang mengamuk itu. Di dekat pemuda kita ada sesuatu yang sangat menarik. Semoga saja itu adalah senjata, karena tombaknya baru saja dirampas oleh makhluk itu. Ia mengunci pandangannya pada protagonis kita, menerjang ke arahnya bagaikan lokomotif. Di tengah pertarungan yang kacau, figuran sombong itu berhasil mengintervensi, menebas lengan monster tersebut dengan pedangnya. Ia siap mengorbankan dirinya demi mengulur sedikit waktu bagi sang protagonis, dan hanya itu yang bisa ia lakukan karena ia langsung terhempas ke tanah seperti tumpukan sampah. Kekuatannya begitu besar hingga figuran sombong itu hampir memuntahkan organ dalamnya. Shio menemukan senjata yang sangat menarik untuk digunakan sekarang, yaitu rahang makhluk yang digunakan untuk latihan itu. Ia menggunakan seluruh artefak itu untuk menghancurkan kepala musuhnya. Kali ini dampaknya sangat brutal. Orc itu tampak sangat linglung. Inilah saatnya menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri pertarungan selamanya. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki pemuda kita, saatnya mengubah musuh itu menjadi bubur. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, protagonis kita berhasil membuka mulut monster itu. Ia menggunakan alat itu untuk menyerang musuh brutalnya, dan rahang yang mampu menggigit apapun itu baru saja mengakhiri pertarungan ini. Akhirnya, makhluk yang lepas kendali itu telah dibungkam untuk selamanya. Tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah tanpa kepala. Dengan kemenangan ini, protagonis kita mendapatkan item unik, belati iblis. Semua ini hanya mungkin terjadi berkat item latihan tersebut. Shio kini bisa lanjut ke pelajaran berikutnya karena ia berhasil membuka rahang makhluk itu. Kembali ke kilas balik figuran yang pemarah, ia masih sangat linglung, tapi seseorang telah membantunya. Itu adalah protagonis kita, dan hal yang sama terjadi lagi. Saat dia mulai sadar, dia dibangunkan oleh pemuda kita. Akhirnya ia menyadari bahwa ia telah diselamatkan oleh orang yang sama lebih dari sekali. Namun protagonis kita tidak tahu apa yang sedang ia bicarakan. Setidaknya adegan brutal itu sudah berakhir. Tim penyelamat telah tiba untuk membantu para korban luka. Keesokan harinya di gedung agensi berita terus menyebar. Banyak orang berkumpul di sana untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi. Pak tua yang keji itu, Beck, yang muncul di awal cerita, baru saja tiba. Para reporter ingin dia mengatakan sesuatu tentang insiden itu, tentang transportasi monster ilegal. Pak tua itu meminta maaf kepada semua korban, menyatakan bahwa makhluk itu memiliki nilai penelitian yang tinggi. Tindakan itu tampak ceroboh, tapi dia bilang itu adalah sebuah sumbangan.
Dia tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut, tapi dia bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan lembaga investigasi. Salah satu reporter menemukan pemuda kita, orang yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah besar ini. Tak butuh waktu lama bagi beberapa reporter untuk mengerumuninya, ingin mendengar cerita dari sisi pemburu peringkat D tersebut. Bos pemuda kita memotong mereka, menyatakan bahwa mereka sangat sibuk. Sebelum dia pergi, seseorang mengatakan bahwa agensi lambat dalam menanggapi panggilan. Mereka seharusnya mengawasi semua guild besar untuk mencegah situasi seperti ini terjadi. Itu terdengar seperti sebuah tuduhan. Pemuda kita merasa kesal, tapi bosnya menyuruhnya untuk mengabaikan semuanya. Orang ini pasti hanya influencer bayaran yang disewa untuk membuat berita seperti ini. SEO menyadari bahwa musuh yang sebenarnya menggunakan segala macam trik kotor adalah adil baginya untuk menggunakan kesempatan ini demi keuntungannya juga. Ia menghampiri influencer itu dan bertanya apakah siarannya sedang berlangsung. Inilah saatnya untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. CEO berkata, pasti menyenangkan dibayar untuk membereskan kekacauan orang lain. Merekalah yang bertanggung jawab membereskan kekacauan yang disebabkan oleh kecerobohan Pak Tua itu. Menyerang Beck secara terbuka membuat semua reporter merasa cukup khawatir. Pemuda kita melakukan ini dengan sengaja. Menghadapi tuduhan ini, Pak Tua itu tetap diam, sampai seseorang memutuskan untuk menjambak rambut protagonis kita. Bosnya berhasil membawanya keluar dari situasi itu, meminta maaf atas apa yang terjadi, dan mengatakan bahwa bocah itu hanya membual. Beck mengenali protagonis kita. Dia adalah orang yang sama yang pernah tidak menghormatinya sebelumnya. Berang dengan pemuda kita, Beck menyuruh bawahannya untuk menghabisinya, guna memberinya pelajaran. Jelas saja, video rekaman itu menjadi viral, dan di ruang rapat itulah yang mereka bicarakan sekarang, perilaku protagonis kita. Bosnya sangat mengkhawatirkan hal ini dan berharap dia tidak akan dihukum. Bahkan jika pihak lain yang bersalah, videonya bisa saja telah dimanipulasi, dan kenyataannya, orang-orang banyak membicarakannya. Itulah sebabnya hukuman memang pantas diberikan. Setidaknya, itulah yang ingin dilakukan oleh Kepala Departemen Pengawasan. Hal ini membuat bos pemuda kita kesal karena yang seharusnya dihukum adalah guilt over cross. Perdebatan di antara mereka semakin sengit, dan Kepala Pengawasan menyebut pria lainnya gila sampai seseorang menyuruh mereka berdua diam dan melanjutkan urusan. Berdasarkan data, tingkat keberhasilan penyelamatan protagonis kita sangat sempurna. Mereka tidak boleh kehilangan bakat seperti dia. Meskipun mereka bergantung pada kerjasama guild besar, mereka harus melindungi otoritas agensi. Kepala Pengawasan ingin tahu apakah pria ini memiliki solusi lain untuk masalah tersebut. Apa yang baru saja terjadi sangat menarik, dan mereka belum bisa membalas. Jadi setidaknya mereka harus memberikan tanggapan. Yang mengatakan ini adalah direktur agensi Pak Tua berkumis itu. Protagonis kita sedang berada di luar sebuah ruangan. Ia mengetuk pintu. Orang di dalam mengizinkannya masuk. Itu adalah ruang direktur, Pak Tua berkumis itu. Dia segera menyuruh pemuda kita duduk karena ada hal yang sangat penting untuk didiskusikan sekarang. Pertama, dia menawarkan teh. CEO berkata itu sangat enak sampai-sampai Pak Tua itu bisa membuka kedai kopi. Dia menyukai pujian itu dan bertanya apakah dia punya pertanyaan lagi. Misalnya, jika dia mengambil tes peringkat lagi, akan apa klasifikasinya? SEO bilang, dia tidak yakin soal itu, tapi dia yakin tidak ada yang akan berubah. Pak Tua itu tersenyum karena protagonis kita telah mencapai hal-hal yang tidak akan bisa dilakukan oleh peringkat D. Agensi ini sangat sibuk, dan banyak orang bekerja keras untuk mencegah insiden itu menjadi skandal. CEO mulai merasa curiga. Dia pikir pria tua itu ingin tahu rahasianya hanya karena dia berusaha membantunya. Pria berkumis itu telah mempertahankan posisinya selama bertahun-tahun berkat kemampuan politiknya. Atasan pemuda kita menyarankannya untuk bersikap sangat tulus di hadapannya dan tidak mencoba mencari keuntungan apapun karena itu bisa menjadi rumit. Namun dengan penuh rasa khawatir, CEO tidak tahu apakah dia harus memberitahunya tentang labirin itu. Dan nyatanya, pria berkumis itu tidak tertarik pada bagaimana pemuda kita bisa menjadi lebih kuat karena ada sesuatu yang jauh lebih penting. Agensi membutuhkan kekuatannya, jadi dia ingin mengirimnya ke pedesaan. Di tempat lain, sebuah penyelidikan baru saja selesai. Beck sangat tertarik pada pemuda kita dan ingin tahu apa yang diketahui perwakilan dari agensi pengawas itu tentangnya. Tapi karena mereka berasal dari departemen yang berbeda, dia tidak punya banyak informasi. Beck mengungkapkan bahwa dia sangat marah pada serangga yang tidak tahu diri ini.
Faktanya, dialah salah satu orang yang berkontribusi membuat pemuda kita dikirim ke pedesaan. Percakapan mereka terhenti oleh sang protagonis sendiri yang bertanya apakah mereka berdua akrab. Sepertinya entah bagaimana mereka berdua akan sering bertemu nantinya. Beck pura-pura terkejut, mengaku sudah mendengar kabar bahwa pemuda kita dikirim ke pedesaan. Sebagai tanggapan, Ezio mengatakan pengumuman resminya bahkan belum keluar, dan dia terkejut seseorang dari luar sudah mengetahuinya. Dia pasti sangat tertarik dengan hidupnya, tapi dia tidak perlu khawatir karena itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan kerja. Sambil tersenyum tipis, Bayek berkata bahwa pemuda kita terlalu optimis. Mutasi ini tidak sesederhana itu. Dia mungkin tidak akan bisa kembali ke ibu kota. Tapi protagonis kita tetap sangat percaya diri karena bersamaan dengan mutasi ini, dia juga dipromosikan menjadi rekan senior. Musuh-musuh politik pemuda kita tidak menyangka akan hal itu. CEO segera menyadari pria tua itu tidak senang mendengarnya, tapi dia harus menjaga ketenangannya dan mengucapkan selamat. Tapi dia mulai mencurigai promosi tersebut, berpikir mungkin itu tidak pantas didapatkan. SEO tahu dia adalah pemuda yang sangat berbakat, dan agensi tidak ingin kehilangan orang sepertinya. Kenyataannya, mereka berdua sudah saling membenci dan hampir saja adu jotos di sana. Untungnya, seorang saksi mata melerai dan menyuruh pria tua itu pergi sekarang. Beck meminta maaf atas apa yang terjadi karena dia sempat lepas kendali. Setelah berkata demikian, dia pergi seperti biasa. Sebelum pergi, protagonis kita memberikan beberapa saran padanya. Mencoba memindahkan lokasinya adalah kesalahan besar. Dimanapun protagonis kita berada, tugasnya untuk menyelamatkan orang tetap tidak berubah. Beck terdiam setelah mendengar kata-kata itu, tapi amarahnya begitu besar sehingga dia menghancurkan dinding dengan salah satu pukulannya. Protagonis kita benar-benar berhasil membuatnya sangat kesal. Sedangkan pria berkumis itu, dia melakukan segala cara agar tidak kehilangan pemuda berbakat ini. Percakapan yang mereka lakukan sangat produktif, memastikan bahwa itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan. Selama di sana, protagonis kita harus menunjukkan hasil yang baik agar tidak diserang secara politik. Tapi dia segera menyadari pemuda kita sedang melamun. SEO segera meminta maaf. Kenyataannya dia masih punya permintaan karena dia akan pergi ke tempat lain. Dia ingin dikirim ke wilayah di mana dia bisa berguna. Kata-kata inilah yang membuat pria berkumis itu semakin kagum melihat dalam diri protagonis kita seseorang dengan panggilan jiwa yang tulus untuk pekerjaannya. Akhirnya, promosi pemuda kita diumumkan ke publik dan itu menjadi berita besar. Anggota timnya sangat terkejut. Hanya atasannya yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Meskipun ada kabar baik, mereka tetap khawatir. Bekerja tanpa pemuda kita akan menjadi sangat sulit. Sebelum mutasinya, Ezio mendapat libur seminggu. Sang atasan menyuruh untuk meneleponnya demi acara makan malam tim. Pria berkacamata melakukan apa yang diperintahkan, dan pemuda kita bilang dia agak sibuk. Saat ini dia berada di hutan sedang mengerjakan tugasnya. Waktunya telah tiba untuk mengalahkan Ratu Tawon, tugas yang telah dipersiapkan pemuda kita dengan sangat baik. Dia hanya punya waktu 72 jam untuk menyelesaikannya. Karena dia sangat sibuk, CEO harus mengakhiri panggilannya. Batas waktu untuk menyelesaikan tugas ini sudah semakin dekat. Untuk mencapai Ratu Tawon, dia harus mengalahkan banyak musuh. Berbekal tombaknya, protagonis kita cukup yakin akan kemenangannya. Tanpa pikir panjang, dia menerjang ke arah makhluk-makhluk yang mengepungnya, tahu bahwa prioritas utamanya adalah mengalahkan sang ratu. Beberapa sengat meluncur ke arah pemuda kita. Dia berhasil menangkis gelombang serangan itu dengan satu ayunan tombaknya. Di antara kawanan tawon, kini ada tawon penembak. Mereka bisa menembakkan sengatnya seperti peluru. Sang ratu menghindari memproduksi monster-monster ini karena menghabiskan terlalu banyak energi. Xiao menyadari jika dia membuang terlalu banyak waktu di sana, dia akan berakhir terkepung sepenuhnya. Waktunya telah tiba untuk menggunakan kekuatan labirin, mengirim makhluk-makhluk itu ke dimensi pribadinya. Karena jumlah mereka tidak banyak, mereka akan berakhir terjebak dalam perangkap. Berkat gravitasi dari bola labirin, tawon-tawon lainnya tidak bisa terbang dengan baik, membuka jalan bagi protagonis kita untuk mendekati sarangnya. Dia semakin dekat dengan sang ratu, menebas kerumunan tawon tanpa menoleh ke belakang. Pola gerakan musuh baru saja berubah. Mereka berkumpul menjadi satu kelompok besar. Akhirnya protagonis kita bisa melihat sang ratu dengan matanya sendiri. Dia sudah tahu serangan itu akan datang. Itulah sebabnya dia sudah sangat siap, sebuah sikap yang membuat pemuda kita merasa tersanjung. Tapi dia juga punya waktu untuk bersiap dengan rencananya sendiri. Monster di labirinnya bisa diproduksi kembali. Ini adalah strategi yang bisa dia gunakan.
Sudah waktunya bagi pemuda kita untuk memasuki labirin sekali lagi, menghilang di depan kawanan tawon. Tapi niat sebenarnya adalah hal lain, yaitu menggunakan potensi penuh dari bola dimensi ini. Hal ini memungkinkan pemuda kita untuk mengatur ulang posisinya dengan kecepatan luar biasa. Sekarang dia benar-benar berhadapan langsung dengan Ratu Tawon, siap untuk mengakhiri hidupnya dan menyelesaikan misinya. SCO menyadari makhluk itu bereaksi terhadap kehadirannya. Makhluk itu memproduksi berbagai feromon dalam upaya untuk memanggil tawon-tawon kembali ke sarang. Hal ini memicu indera keenam pemuda kita, memungkinkannya untuk segera menghindari serangan mendadak. Makhluk inilah yang dipanggil oleh sang ratu, si tawon pejantan, garis pertahanan terakhir sarang tersebut. Makhluk itu benar-benar hebat, sangat mahal untuk menjaganya tetap hidup, jadi sang ratu pasti sedang putus asa. Namun kehadiran musuh itu justru memberi harapan bagi pemuda kita. Dia tahu satu hal, setelah mengalahkan monster ini, menumbangkan sang ratu akan menjadi perkara mudah. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengirimnya ke dimensi labirin. Dengan jalan yang sudah bersih, pemuda kita siap untuk menghabisi sang ratu. Tapi yang tidak dia sangka adalah rencananya telah gagal. Dia sedang diikuti. Dia harus membela diri dari serangan makhluk yang seharusnya sudah terjebak. Dampaknya begitu keras hingga tanah pun hancur berkeping-keping. Sio hampir saja kehilangan kepalanya karena bilah tajam dari pejantan raksasa ini. Situasinya baru saja menjadi jauh lebih rumit. Makhluk itu menghindari terhisap dengan memotong salah satu lengannya sendiri, membuktikan kecerdasannya. Selain itu, kekuatan fisiknya benar-benar mengesankan. Benar-benar tidak bisa bergerak, Sio menyadari sang ratu mendekat untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini membuat jagoan kita sedikit kesal. Kenyataannya dia penuh dengan rasa percaya diri. Menggunakan labirin sekali lagi, dia berhasil mencegah hal terburuk terjadi. Semua orang sekarang berada di dalam dimensi itu. Ini bukan keinginan jagoan kita, tapi dia yakin hasilnya akan tetap sama. Jika makhluk-makhluk itu berkeliaran sembarangan, mereka akan berakhir terjebak dalam perangkap. Seo membangunnya kembali dengan sangat teliti. Dan berkat kemampuan kelas rahasianya, melawan musuh-musuh ini tidak akan terlalu menantang. Karena jagoan kita bisa memanipulasi dinding labirin dengan bebas, perangkap pertama baru saja diaktifkan. Anak panah ditembakkan ke arah monster-monster yang dipanggil ke sana. Tapi yang mengejutkan jagoan kita, musuh-musuhnya masih hidup dan tidak terluka. Tapi sekarang anak panah datang dari berbagai arah, dan kali ini tubuh drone itu tertusuk sepenuhnya. Akhirnya sang ratu mendapati dirinya sendirian. Semua perangkap itu dipasang demi satu tujuan ini. Tanpa senjata terhebatnya, sang ratu benar-benar tidak berdaya dalam pertarungan melawan protagonis cerita ini. Tanpa pikir panjang, SCO menyerjang ke depan. Dia tahu baju zirah sang ratu sangat tahan lama, mampu menangkis banyak serangan. Jadi bahkan tombaknya mungkin tidak akan sangat berguna dalam situasi ini. SCO tahu dia tidak boleh membuang-buang energi. Itulah sebabnya dia berencana membuat satu lubang dalam di tengah baju zirah itu. Saat dia bersiap untuk menyerang, dia tidak menyadari bahwa sang ratu juga telah menyiapkan sesuatu. Dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu, memukul mundur protagonis kita. Dia terlempar ke belakang, lengah karena gerakannya. Dia pastinya tidak akan membiarkan pertarungan ini berjalan mudah. Meskipun masih ada waktu tersisa, SCO ingin mengakhiri ini secepat mungkin dan memutuskan untuk meninggalkan labirin. Awalnya, dia terlihat seperti melarikan diri, tapi apa yang sebenarnya dilakukan jagoan kita adalah menggunakan perangkap untuk mengurung sang ratu. Ledakan besar terjadi di bawahnya, menyebabkan kerusakan parah pada musuh. Menggunakan seni bela diri menghabiskan daya tahan sebuah item. Beruntung bagi protagonis kita, kekuatan penghancur akhirnya benar-benar mengesankan. Ini pertama kalinya dia menggunakan teknik ini. Sudah sepatutnya untuk mengakhiri hidup sang ratu dengan cara ini. Dengan tombaknya, jagoan kita menghantam target seperti komet, menekan baju zirah sang ratu dengan kekuatan dan kekerasan yang dahsyat. Serangan ini disebut teratai merah. Serangan itu begitu kuat hingga menembus sang ratu seolah dia hanya selembar kertas, akhirnya menyelesaikan misi. Tidak ada lagi bahaya di hadapan jagoan kita. Setelah menggunakan teknik sekuat itu, SCO kelelahan dan kehabisan napas. Dia menyadari tangannya terluka akibat kekuatan yang dia kerahkan pada tombaknya. Hingga hari ini, dia telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Tapi sebelumnya, dia hanyalah orang lemah yang harus melarikan diri dari bahaya. Segalanya mulai berubah. Mendapatkan beberapa level, SO menyadari bahwa dia tidak perlu lagi lari dari bahaya. Sekarang saatnya memeriksa hadiah yang dia terima. Belati penyengat adalah salah satunya. Itu bisa melumpuhkan target tergantung pada kekuatan mereka.
Itu item yang berguna, tapi ada hal yang lebih penting sekarang, seperti Royal Jelly. Mengonsumsinya akan meningkatkan sensitivitas mana protagonis kita, tapi memiliki efek samping. Setiap kali perangkap dipicu, dia menghabiskan mana. Untuk menambah jumlah perangkap, dia juga butuh lebih banyak mana. Karena tidak ada pilihan lain, jagoan kita mengonsumsi Royal Jelly itu. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan energi misterius itu, merasakan intinya tumbuh semakin kuat. Mana yang diserap dari Royal Jelly berkonsentrasi di tubuhnya, tapi itu hampir meledak. SEO tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia perlu mengumpulkan energi ini dengan tenang agar tubuhnya bisa menstabilkannya. Setelah beberapa saat, jagoan kita akhirnya mengendalikan segalanya, meningkatkan konstitusi tubuhnya. Dia segera merasakan semua inderanya menjadi jauh lebih tajam. Jagoan kita sekarang berada di level 40 dan kekuatan keseluruhannya telah meningkat secara signifikan. Dia hanya tidak mengerti peringatan sistem tentang efek samping jeli tersebut. Karena sejauh ini tidak terjadi apa-apa, dia memutuskan untuk mengkhawatirkannya nanti karena sudah waktunya memasukkan monster itu ke dalam labirinnya sendiri. Yang dia miliki sekarang hanyalah beberapa goblin merah. Meskipun dia semakin kuat, bekerja sendirian memiliki keterbatasan. Jagoan kita perlu membangun pasukan di tempat itu. Sistem memberitahu jagoan kita tentang sarang itu, yang merupakan entitas tunggal dan menyarankan untuk memasang danau korupsi. Perangkap baru juga didapatkan. Danau ini, ketika tubuh makhluk memasukinya, sifat dan pengalaman dapat ditransfer ke monster lain. Dengan kata lain, jika dia menggabungkan efek ini dengan sarangnya, semua larva akan segera menjadi lebih kuat. Sekarang protagonis kita perlu memilih bos baru untuk labirin tersebut. Salah satu larva kecil sepertinya cocok dengan peran itu karena ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. SEO sangat ingin melihatnya beraksi, berjanji untuk membawakan banyak musuh lezat untuk apa yang akan menjadi lebah pribadinya. Di kota, beberapa orang sedang merayakan. Lee memberi mereka keuntungan, kemungkinan karena dia khawatir tentang kepindahan jagoan kita. Meski begitu, dia belum datang ke pertemuan itu yang membuat protagonis kita sedikit kesal. Hanya tinggal beberapa hari sebelum dia dikirim ke pedesaan, dan jagoan kita menghabiskan seluruh waktunya mengumpulkan makanan untuk teman spesialnya. Dia juga mengambil kembali tes level mengikuti rekomendasi direktur. Hasilnya menarik. SEO sepertinya tidak beristirahat selama liburannya. Bagi temannya, dia sangat aneh dan ada hal lain yang tidak bisa hilang dari pikirannya saat ini. Sepertinya semua orang di tempat itu tidak bisa berhenti menatap protagonis kita. SEO mengira itu hanya perasaannya saja, tapi itu benar-benar terjadi. Mungkin dia jadi lebih tampan. Akhirnya teman mereka memutuskan untuk bergabung dalam pertemuan itu. Lee sangat senang melihat protagonis kita. Dia masih kesal karena Lee terlambat dan bilang dia harus memasak barbeque sekarang. Tapi begitu dia mengatakan itu, jagoan kita menjadi sangat khawatir karena temannya mimisan tanpa alasan yang jelas. Daging barbeque sedang dimasak dan teman protagonis kita sepertinya merasa tidak enak badan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Yang memperburuk keadaan, Lee kesulitan dengan tugas sederhana. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya dengan benar yang membuat protagonis kita khawatir. Dia menyarankan agar dia saja yang melakukannya untuknya. Meski begitu, gadis itu tetap teguh. Dia mencoba menatap protagonis kita lagi, tapi yang bisa dia lihat hanyalah seseorang yang sangat menarik, hampir seperti dari dunia lain. Karena tidak terbiasa dengan perasaan ini, dia membenturkan kepalanya ke meja. Kekuatannya cukup untuk membuatnya linglung. Wanita lain di restoran mendekati mereka, siap membantu protagonis kita. Setidaknya, begitulah kelihatannya. Yang sebenarnya dia inginkan adalah mendapatkan nomor telepon jagoan kita. SEO tidak habis pikir bagaimana hal ini bisa terjadi dalam situasi serius seperti itu. Para wanita ini sepertinya beroperasi di frekuensi yang berbeda sampai protagonis kita akhirnya mulai menyatukan kepingan teka-teki misterius ini. Beberapa jam kemudian di luar, Lee sepertinya sudah kembali normal. Dia harus meminum alkohol, tapi dia terlihat baik-baik saja sekarang. Melihat protagonis kita, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dia bilang dia hanya terlalu lelah dan menjadi sedikit linglung. Teman-teman mereka menyebutkan dia bekerja terlalu keras, padahal kenyataannya itu semua salah protagonis kita, efek samping dari Royal Jelly. Para ratu mengendalikan bawahan mereka melalui hormon, dan hal yang sama terjadi pada pemuda kita. Ini tidak terlalu nyaman, jadi dia harus berhati-hati. Jika dia tidak tetap fokus, situasi seperti itu bisa terjadi lagi. Lee percaya jantungnya berdebar kencang karena dia sangat lelah, tapi sesuatu terjadi pada saat itu. Seolah-olah dia jatuh cinta pada protagonis kita.
Kata-kata ini membuat pemuda kita tidak nyaman dan menyarankan temannya agar segera menemui dokter. Lee bilang itu semua hanya lelucon. Setidaknya pemuda kita berhasil menjalani hari yang normal. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk fokus pada latihannya, senangnya bisa menjalani hidup seperti orang biasa. Sekarang di kantor direktur, laporan dari ujian kedua protagonis kita sedang disampaikan. Dia mencapai skala 7,5 poin, hanya terpaut 3/10 di belakang level S yang menempatkannya di tingkatan baru ini. Jika informasi ini dibagikan kepada media, reputasi agensi bisa melonjak tinggi. Tapi untuk saat ini, direktur harus merahasiakan hal ini. Ilmuwan yang bertanggung jawab tidak mengerti mengapa, jadi dia bertanya kepada direktur apa yang sedang terjadi. Ini akan menjadi beban besar bagi pemuda kita. Saat waktunya tepat, semua orang akan menemukan potensi besar yang dia miliki. Pada saat ini, Ezio sudah berada di kapal yang akan membawanya ke tempat tinggal barunya. Rekan kerjanya mengikutinya ke sana untuk menyelesaikan laporan yang masih terbuka. Meskipun kapalnya sangat besar, aneh rasanya karena hanya ada sedikit orang di dalamnya. Seorang anak mendekati pemuda kita, ingin tahu apakah dia juga pergi ke Ulungdo. Itulah tujuan pemuda kita. Anak itu berkata, dia jarang melihat orang baru di kapal. Ini membuat protagonis kita penasaran, jadi dia bertanya apakah anak itu sering melakukan perjalanan ini. Dia bilang dia hanya melakukannya pada peringatan kematian orang tuanya saat dia mengunjungi makam mereka bersama neneknya. Jelas saja, topik ini membuat protagonis kita tidak nyaman, tetapi anak itu berkata itu semua sudah lama berlalu. Bahkan tanpa mengenal orang asing itu, dia menyuruhnya untuk sangat berhati-hati di negeri itu karena tempat itu berbahaya. Tak lama kemudian, wanita tua itu menemukan cucunya yang sudah membawakan minuman untuk mereka. Dari nada bicaranya, Sio bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar anak-anak karena dia sangat dewasa. Dan memang wilayah itu berbahaya. Banyak portal sering muncul, dan tidak ada cukup orang yang terbangkitkan di area tersebut. Indeks keamanan tempat itu adalah salah satu yang terburuk. Bukan itu saja, ada alasan mengapa penduduk tidak meninggalkan tanah itu. Itu karena ikatan emosional yang masih mereka miliki. Di tengah pelayaran, laut menjadi sangat berbadai, mengguncang kapal. Di luar, situasinya menjadi semakin kritis. Seekor monster besar sedang mencoba menghancurkan kapal. Seo bahkan tidak percaya dia melihat ini dengan matanya sendiri. Kemudian sistem memberinya misi, kalahkan Kraken sebelum ia terbangun sepenuhnya. Tidak ada jalan lari dari tanggung jawab ini karena jika dia gagal, kesehatannya akan berkurang secara permanen bersama dengan pemulihan mana miliknya. Dia hanya memiliki 3 kali percobaan dan tidak boleh menjauh lebih dari 10 km dari tujuannya. Seo tidak berpikir untuk melarikan diri. Bahkan, dia ingin menghadapi masalah itu secara langsung. Keesokan harinya, laporan lain disampaikan. Seseorang yang misterius menerima informasi tentang departemen penyelamatan ini. Tidak ada perbedaan di antara bulan-bulan itu, jadi dia ingin tetap seperti ini. Dia kemudian memerintahkan timnya untuk kembali bekerja karena dia akan terus bermain kartu, sampai seorang pria mabuk memutuskan untuk masuk ke ruang rapat, mengklaim bahwa posisi ketua seharusnya menjadi miliknya. Namun seorang pendatang baru yang tiba di kota mengambil posisi itu, membuat mereka semua tidak nyaman. Pria berambut panjang itu berkata semua orang tahu siapa dia, sang pemberontak yang mengacaukan Overcross. Perintah yang datang dari direktur adalah apa yang mereka pikirkan. Orang-orang di tempat itu berkolaborasi dengan guild ini dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya pria berambut panjang itu ingin memberikan sambutan yang indah bagi pendatang baru tersebut. Tidak akan buruk jika dia menghilang, karena itu bisa menghasilkan hadiah yang bagus. Dalam rapat tertutup, direktur mengakui bahwa wilayah Ulungdo sangat berbahaya. Dimulai dengan divisinya, sang pemimpin, pria berambut panjang itu, memegang kendali ketat atas semua orang. Karena korup, dia menyita batu mana dari makhluk yang mereka temui. Tapi mereka tidak bisa mencopotnya dari posisi ini karena kurangnya orang yang cakap di tempat itu. Pemuda kita ingin tahu apakah dia perlu mengkhawatirkan hal-hal lain. Kenyataannya, mereka sudah tahu tentang korupsi itu. Meski begitu, pasukan ini tetap menjaga pulau tetap berfungsi. Itulah sebabnya direktur yakin dengan kemampuan pemuda kita. Dia belum mempublikasikan lamanya masa tinggalnya di pulau itu dan akan mencoba membantunya secara politik. Singkatnya, semuanya akan tergantung pada apa yang dicapai pemuda kita di tempat itu. Bangunan agensi di pulau itu sudah hampir roboh. Salah satu rekrutan datang untuk memperkenalkan diri kepada pemuda kita. Dia adalah penyembuh untuk tim penyelamat. Pemuda kita ingin tahu di mana yang lainnya, dan dia mengetahui bahwa beberapa sedang berpatroli sementara yang lainnya ada di ruang rapat.
Di dalam ruangan, mereka berjudi dan minum dengan tenang sampai mereka menyadari kehadiran pemuda kita. Sang penyembuh hendak memperkenalkannya, tapi pemuda kita melakukannya sendiri, menanyakan apakah mereka tahu siapa yang berdiri di sana karena dialah yang bertanggung jawab memimpin pasukan ini mulai sekarang. Bagi orang-orang tidak berguna itu, protagonis kita hanyalah warga yang sedang menjalani hukuman dan dia harus minum bersama mereka untuk merayakannya. Semua orang tersenyum tanpa beban seolah-olah tidak ada yang penting. Seo segera menepis bir dari tangan pria itu, menunjukkan bahwa dia tidak sedang main-main. Para preman itu tidak menyukai sikap agresif ini, dan pemuda kita menyuruh semua orang bodoh itu untuk memperhatikan. Mereka akan mulai dengan membersihkan ruangan ini sampai tidak ada satu noda pun yang tersisa. Salah satu dari mereka mulai emosi, tapi yang lain menahannya, menyadari bahwa keadaan bisa menjadi rumit. Tapi mereka punya cara sendiri dalam melakukan segala sesuatunya di wilayah tersebut. Penting untuk menghormati perilaku semacam itu. Pemuda kita tidak menyukai pria ini, jadi dia menyarankan agar mereka menyelesaikan perbedaan mereka melalui sesi kekerasan, menyatakan bahwa jika dia kalah, dia tidak akan mengganggu siapapun lagi. Tapi jika dia pemenangnya, semua orang harus mematuhinya. Beberapa preman mulai tertawa lebih keras lagi, membayangkan apa yang akan terjadi. Orang yang ditantang oleh protagonis kita siap untuk menjatuhkannya dengan satu pukulan. Namun selain tidak memiliki kekuatan untuk itu, dia juga kurang cepat. Seo menghantam wajah pria itu dengan satu tinjuan, melemparkan tubuhnya seperti selembar kertas. Pria malang itu beruntung masih memiliki semua giginya. Seo mengatakan ini terakhir kalinya dia menggunakan kekuatan fisik untuk menyelesaikan masalah karena dia yakin tidak akan ada yang berani menantangnya mulai sekarang. Sepertinya tidak begitu karena preman itu malah ingin dipukul lagi. Dia mencoba mencengkeram pemuda kita, tapi yang dia dapatkan hanyalah sebuah tendangan yang membuatnya merasakan salah satu rasa sakit terburuk seumur hidupnya. Jika lengannya tidak patah sekarang, pasti sudah retak. Karena dia tidak mau berhenti berteriak, Seo menendangnya lagi agar dia diam. Bajingan yang paling menantang itu akhirnya terdiam. Seo ingin tahu apakah ada orang lain yang ingin membangkang karena mereka akan menyelesaikannya sekarang juga. Dengan ekspresi tidak nyaman, tidak ada yang mencoba menantang pemuda kita. Dia kemudian memutuskan untuk memanggil penyembuh agar bisa memulihkan kesehatan si bodoh yang terkapar di lantai itu. Di tempat lain di kota yang sama, orang-orang sedang berjudi dan bertaruh. Menghadap ke manajer, salah satu dari pria itu memiliki berita penting untuk dibagikan. Tapi manajer berambut panjang itu tidak ingin diganggu, yang mana itu tidak mungkin. Karena beritanya sangat mendesak, maka pria itu membisikkan apa yang harus dia katakan, membuat manajer itu tampak sangat gelisah. Seo mulai menggembleng para anggota tim penyelamat, menegaskan bahwa saat bekerja pikiran mereka harus fokus sepenuhnya, namun rekan-rekannya tampak tak acuh. Seo menjadi sangat murka dan menuntut jawaban tegas hingga mereka semua berseru patuh dalam satu suara. Jagoan kita juga akan menghadap atasan agar semua orang mendapat kenaikan gaji 15% sebagai kompensasi bahaya di wilayah tersebut. Kabar ini mulai membakar motivasi mereka, karena di wilayah seberbahaya ini, kenaikan itu adalah hal yang sangat layak didapatkan. Namun agar itu terwujud, tim ini harus mulai bekerja sama dengan jagoan kita. Seo memerintahkan semua orang untuk bersiap karena hari esok akan menjadi momen yang sangat menarik. Orang yang mengendus kabar kenaikan gaji tersebut adalah si manajer berambut panjang yang kini sedang memperkenalkan diri pada jagoan kita. Seo menyatakan bahwa dia adalah utusan dari ibu kota untuk wilayah tersebut. Namun si rambut panjang itu malah ingin memastikan apakah anak buahnya telah memberinya sambutan yang baik. Menjawabnya, Seo berkata bahwa sambutan mereka terasa sangat hangat. Khususnya si idiot berhidung patah itu, dia sudah berusaha dengan sangat keras. Masih harus dilihat apa niat sebenarnya dari pria berambut panjang itu datang ke sana. Dia berdalih bahwa dia mengawasi sektor itu secara pribadi dan berhak berkunjung kapanpun dia mau. Dia mengklaim hanya datang untuk memperkenalkan diri seandainya bantuan diperlukan. Cukup minta bantuannya saja. Seo menolak mentah-mentah segala bentuk kerja sama dengan pria ini. Dia hanya tahu bermain kartu seharian, abai terhadap situasi di dalam, padahal ini adalah zona calamity, sebuah klasifikasi baru. Status ini memberikan otoritas otonom bagi divisi ini, yang berarti kekuasaan mutlak ada di tangan sang protagonis. Dan saat itu juga, dia memerintahkan si pria berambut panjang untuk segera angkat kaki dari kantornya.